teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adida. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi perkembangan dan kontribusinya. Di sini saya akan membahas tentang 5 tokoh. Yang pertama ada Erik Erikson, yang kedua ada Shane Piaget, yang ketiga ada Stanley Hall, yang keempat ada Bowlby dan Ainsworth, yang kelima ada Lev Semenovich Vygotsky. Oke, mari kita langsung masuk ke penjelasannya. Pertama ada Erik Erikson dengan 8 tahapan perkembangannya. Nah, Erik Erikson ini tuh psikologi asal Jerman teman-teman. Teorinya dikenal pada tahun 1950. Teori Erikson ini tuh berasal dari teori psikoanalisisnya Sigmund Freud. Nah, beliau mengembangkan teori itu lagi menjadi 8 tahapan perkembangan yang akan kita bahas setelah ini. Jadi tahap yang pertama tuh ada tahap usia bayi umur 0 sampai 1 tahun. Ini tuh tentang trust versus mistrust. Di sini masa di mana bayi membangun kepercayaan terhadap pengasuh atau orang tuanya. Nah, bayi di sini tuh juga bisa merasa mistrust. Contohnya nih, waktu dia tuh lagi nangis, tapi tuh kita sebagai orang tua tuh gak tahu dia tuh mau apa. Nah, di situ bayi akan merasa mistrust. Nah, mistrust ini bahaya loh. Kenapa bahaya? Karena mistrust ini tuh bisa membuat nanti tuh anak kita tuh jadi gak pede gitu loh di masa pertumbuhannya. Jadi kalau bisa kita mengurangi mistrust ini teman-teman dengan memberikan kenyamanan yang sepenuhnya terhadap bayi. Nah, yang kedua ini ada tahap kanak-kanak umur 1 sampai 3 tahun. Nah, pada tahap ini tuh tentang autonomy versus shame and doubt. Jadi tuh ini tuh tentang anak tuh dilatih mandiri. Contohnya tuh kayak toilet training ya. Toilet training itu kan sangat familiar untuk kita. Jadi tuh anak-anak dilatih untuk ke kamar mandi. Jadi kayak menahan pipisnya, menahan buang air besarnya sampai mereka tuh di kamar mandi. Nah, terus tuh di tahap ini tuh juga anak tuh mulai explore gitu loh. Jadi kita tuh harus mendukungnya dan mengawasinya secara tepat dan baik. Lalu ada tahap yang ketiga, yaitu tahap prasekolah umur 3 sampai 5 tahun. Nah, pada tahap ini tuh terkait inisiatif versus guilt. Nah, pada tahap ini tuh biasanya anak-anak tuh mulai memiliki rasa penasaran yang tinggi. Mereka akan sering bertanya terhadap orang di sekitarnya maupun orang tua mereka. Dan mereka juga mulai melakukan percobaan-percobaan sederhana seperti menyusun mainan mereka, seperti itu. Tetapi di masa ekspor ini tuh jika kita tidak sengaja maupun sengaja memarahi mereka tuh bakal merasa bersalah. Nah, dari rasa bersalah itu biasanya mereka tuh langsung jadi hilang gitu loh rasa eksplornya, percaya dirinya. Jadi kita perlu belajar memberitahu mereka dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, kita memasuki tahap keempat, yaitu masa awal sekolah pada umur 6 sampai 12 tahun. Ini tuh terkait tentang industry versus inferiority. Nah, di sini itu anak tuh mulai mengenal yang namanya tuntutan tugas. Yang biasanya mereka hanya bermain, dan bermain. Ini tuh mereka mulai mengenal namanya adanya tugas dan tuntutan ujian. Nah, ini tuh ibaratnya tuh sangat challenging ya buat mereka. Apalagi tuh ini tuh tahap yang sangat menentukan masa perkembangan mereka selanjutnya. Karena jika pada tahap ini saja mereka sudah susah atau tidak berhasil, maka di masa yang selanjutnya tuh mereka akan kesusahan. Karena masa setelah ini tuh masa tentang minat dan bakat anak. Nah, yang selanjutnya memasuki tahap kelima, yaitu masa remaja umur 12 sampai 18 tahun terkait identity versus role confusion. Di situ tentang minat dan bakat mereka untuk masa depan mereka, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini tuh ada masa dewasa awal pada umur 18 sampai 40 tahun terkait intimasi versus isolasi. Nah, biasanya tuh pada tahapan ini tuh orang-orang tuh mulai menyeleksi orang di sekitarnya, siapa yang akan menjadi teman terdekatnya, pasangan terdekatnya, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya memasuki masa dewasa awal umur 40 sampai 60 tahun, yaitu terkait generativity versus stagnation. Nah, di masa ini tuh manusia mulai merasa dia tuh harus berkontribusi ke lingkungannya. Karena mereka jika tidak begitu tuh kayak merasa menjadi manusia yang tidak berguna. Nah, memasuki tahap yang terakhir, yaitu masa dewasa akhir terkait ego integrity versus despair. Nah, pada tahapan ini tuh manusia perlu pendamping, teman-teman, karena pada umur-umur ini tuh manusia mulai meratapi selama hidupnya tuh mereka ngapain aja. Nah, kalau mereka sudah berhasil, mereka mungkin akan merasa puas. Tapi jika tidak berhasil, mereka tuh akan merasa putus asa ataupun depresi. Maka dari itu mereka butuh penyemangat dalam hidupnya. Nah, memasuki tokoh yang kedua, yaitu Shane Piaget dan 4 tahapan perkembangan anak.
Nah, Jean Piaget ini tuh filsuf sekaligus psikologi asal Swiss. Teori yang beliau kembangkan yaitu teori kognitif atau teori cara berpikir anak. Nah, kenapa sih beliau tuh tertarik banget untuk mengembangkan teori ini? Karena beliau itu telah mengamati anak-anak di sekitarnya semasa hidupnya, dan itu menurut beliau tuh sangat menarik. Maka dari itu beliau tuh mengembangkan teori ini. Nah, berikut ini 4 tahapan perkembangan menurut Jean Piaget yang telah saya buat menjadi tabel. Oke, masuk ke tokoh ketiga yaitu Stanley Hall, masih dengan 4 tahapan perkembangan anak. Nah, Stanley Hall ini tuh psikologi asal Ashfield, Amerika. Nah, kenapa beliau bisa terkenal oleh teorinya? Karena beliau menggabungkan dari 3 teori tokoh-tokoh psikologi ternama, yaitu yang pertama ada teori evolusi Darwin, yang kedua teori rekapitulasi Ernst Haeckel, yang ketiga ada teori psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, dari penggabungan 3 teori tersebut, Stanley Hall mengubahnya menjadi teori nurture. Teori nurture adalah teori yang menjelaskan bahwa masa remaja itu seperti hewan yang berevolusi menjadi manusia yang beradab. Berikut merupakan tabel yang berisikan tentang 4 tahapan perkembangan menurut Stanley Hall. Nah, memasuki tokoh yang keempat yaitu John Bowlby dan Mary Ainsworth tentang attachment theory. Nah, fun fact-nya nih ya, mereka berdua itu adalah pasangan suami istri loh. Nah, jadi ada alasan mengapa Bowlby dan Ainsworth mengembangkan teori ini, yaitu karena dulunya Bowlby pernah menjadi sukarelawan di asrama SLP. Nah, beliau bertemu dengan 2 anak yang memiliki track record yang menarik. Yang pertama ada anak yang tidak pernah merasakan kasih sayang dari ibunya sama sekali, sehingga anak tersebut merasakan terisolasi dari dunianya. Yang kedua ada anak yang selalu terlihat murung, cemas, mendiam, dan gelisah, sehingga anak tersebut selalu mengikuti kemanapun Bowlby pergi. Nah, jadi di sini teori yang dimaksud adalah teori keterikatan atau attachment theory. Di sini tuh konteksnya antara ibu dan anak. Jadi tuh seberapa dekat hubungan antara ibu dan anak. Berikut ini merupakan tabel yang berisikan tentang 4 fase keterikatan atau attachment theory menurut Bowlby dan Mary Ainsworth. Nah, tokoh yang kelima yaitu Lev Soloveitch Vygotsky tentang teori sosiokultural. Lev Soloveitch Vygotsky merupakan tokoh psikologi dari Orcha, Rusia. Beliau mengembangkan teori sosiokultural saat beliau sedang bekerja di Institut Psikologi dan beberapa pusat pendidikan di Moskow, Leningrad, dan Kharkov. Nah, terdapat perbedaan nih antara Jean Piaget dengan Vygotsky. Nah, kalau Jean Piaget kan tentang perkembangan seseorang itu ditandai oleh biologisnya. Kalau Vygotsky itu ditandai dengan interaksi-interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Oke teman-teman, gimana nih penjelasannya? Sudah cukup jelas atau belum nih? Semoga dari penjelasan saya ini bisa menambah wawasan kita bersama ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.